Lebih baik aku nggak denger apa-apa daripada sakit hati. Anak-anak, besok pengambilan rapot semua orang tua murid wajib hadir ya. Lah, si Ren anak buangan itu gimana? Dia kan yatim piatu. Jangan ngomong begitu, gue udah anggap Ren kayak adik gue sendiri selama ini. Pasti mereka lagi ngebully aku. Mengatur berat badan orang atau tinggi badan orang? Berat badan aja biar bisa bantuin orang diet. Pengen deh mama punya berat badan 40 kilo biar mirip kayak artis-artis Korea. Tapi nggak mungkin lah, mama udah tua begini ya kan. Mama udah mirip artis Korea sekarang. Iya kah Ren? Yang mana artisnya? Itu Kim Jangkrik. Kim Jangkrik? Gue capek banget, diet gak kurus-kurus, padahal tiap hari cuma makan toge. Kasian cacing-cacing di perut gue. Tenang, aku bisa bantuin kamu. Wah, tiba-tiba berat badan gue jadi tinggal 42 kilo. Perasaan tadi pagi masih 80 kilo. Sedih banget gue tiap hari dikatain papan tulis perjalan sama teman-teman. Padahal gue udah berusaha makan sebanyak mungkin biar gendut, tapi gagal. Pengen gendut. Jangan sedih ya. Lah, berat badan gue jadi 100 kilo. Ini mah keberatan, Ren. Lah, tadi katanya mau gendut. Ya iya sih, tapi sekarang gue jadi kayak karung beras. Jatah mendengarku tak terbatas, tumben banget, biasanya selalu 0, tapi aku private Nak, kamu dapat jatah dengar gak tahun ini? Mama ngomong apa, aku gak bisa dengar. Baguslah, anak pungut ini gak punya jatah dengar. Itu si Ren jatah dengarnya di private. Paling gak dapat jatah dengar lagi, kan udah 6 tahun dia gak bisa mendengar. Pasti dia malu jadi di private. Anak-anak, besok pakai baju pramuka ya. Baik, Pak. Bapak ngomong apa sis? Nih, baca. Disuruh pakai baju polos. Iya. Kenapa Siska nipu aku? Guys, besok pakai baju apa ya? Tadi gue ke toilet jadi nggak denger Pak Guru ngomong apa. Besok disuruh pakai baju polos lah. Oke, makasih ya infonya. Lala, kamu bapak hukum, kan bapak udah bilang hari ini pakai baju pramuka. Saya nggak tahu Pak, kata Siska Bapak suruh pakai baju polos. Apa sih nuduh-nuduh lo aja yang salah dengar? Pak, Siska yang bohong. Dia emang bilang ke kita suruh pakai baju polos kemarin. Bohong, Ren kan gak punya jatah dengar, gimana dia bisa tahu? Apa buktinya, Ren? Aku punya jatah dengar kok. Siska, kamu bapak hukum. Mengetahui tempat lahir orang atau tanggal lahir orang, tempat lahir seru nih. Ren, kamu sudah mau berangkat ya? Iya mah, udah telat nih. Ingat ya, kamu harus menjauhi orang dari kerajaan, mereka itu jahat. Iya mah. Guys, berkumpul ke aula sekarang, ada orang dari kerajaan yang berkunjung ke sini. Ayo Ren. Ayo lah. Lala, kamu lahir di kandang ayam. Iya Ren, makanya aku kalau lihat ayam kayak memiliki ikatan batin yang kuat. Pengumuman, kami mencari anak raja yang hilang 17 tahun yang lalu. Yang berhasil menemukannya akan diberikan imbalan 300 juta. Wah. Jangan-jangan gue anak raja itu, soalnya gue sering mimpi tinggal di kastil dan gue seorang putri. Idih, mimpi ya lo. Jangan lupa bangun ya. Aku harus menemukan anak raja itu. Mana ya anak raja itu? Aku udah muter-muter dari tadi tapi nggak ketemu juga. Gagal deh dapat 300 juta. Oh iya, kira-kira aku sendiri lahir di mana ya? Wah, Istana Ketapel. Apa kamu bilang istana Ketapel? Itu kan tempat lahir anak raja. Hei, jatah bergerakmu berapa? Gak ada mah, aku gak bisa gerak. Mampus, jadi patung aja kau di sana. Papa pulang. Suamiku, aduh aku gak bisa jalan lagi. Papa beliin hadiah untuk Mama dan Ren. Ren gak ada di rumah, Pa. Dia udah pergi 5 hari gak pulang. Dia itu emang anak liar. Dia itu emang anak kurang ajar, mirip sama mama kandungnya. Kalau dia pulang, Papa bakal hukum dia. Iya, usir aja anak gak berguna itu. Ya udah, ini hadiahnya buat Mama semua aja ya. Mama tiri jahat. Loh, aku udah bisa gerak sekarang. Hilangkan jatah gerak mama tiri. Orang jahat harus dikasih pelajaran kan? Ren, anak dajal, berani-beraninya kamu mengambil jatah gerak saya. Galak banget sih. Awas ya kamu, saya bakal aduin ke papa biar kamu diusir. Ada apa ini? Pa, mama tiri udah gak bisa jalan selamanya. Saya nggak mau punya istri lumpuh. Kita cerai aja. Nak, jatah katamu berapa? 20, Ma. Ya udah, jangan banyak ngomong, ntar abis lagi. Ren, bagi jatah kata dong, gue butuh buat presentasi tugas ntar. Jatah kata lo ada berapa? Punyaku sisa 3. Ya, abis dong sekarang. Ren, perutmu sakit ya? Kenapa? Sakit mah, Bu. Tadi telat makan. Kok jatah kataku ada lagi? Ren, si Riko kasih jatah katanya buat lo. Sekarang dia udah nggak bisa ngomong. Baik banget, Riko. Aku mau kasih semua jatah kataku untuk kamu. Hah? Kamu kenapa kasih aku? Bukannya kita udah jadi mantan? Dia nggak bisa jawab, jatah katanya udah habis. Ren, ini gue kasih semua jatah kata gue buat lo. Kamu bukannya benci ya sama aku selama ini?
Kenapa ya orang-orang aneh hari ini? Jatah kataku jadi banyak sekarang. Ya udahlah, bersyukur aja. Ren, udah mau jam 6, jatah kata lo udah habis belum? Masih banyak dong kan, hari ini semua orang baik banget sama aku. Lah kan semua orang harus habisin jatah katanya sebelum jam 6, kalau nggak bakal dikutuk jadi... Jadi apa? Jadi... Aduh, jatah kedipku cuma 1 hari ini. Ren, sini bantuin mama lap-lap lemari baju. Banyak debunya nih, kotor. Gak bisa mah, jatah kedipku cuma 1. Nanti kalau kena debu aku ngedip. Banyak alasan, dasar anak durhaka. Anak-anak, hari ini ada lomba bermain badminton. Hadiahnya uang 5 juta loh. Wah, asik, pasti gue pemenangnya. Jatah kedip gue aja ada 5.000. Gue juga mau ikut. Aku gak bisa ikut. Manusia aja sehari ngedip 15.000 kali. Masa Ren 1 kali aja nggak bisa? Aduh, sakit. Rasain lo orang miskin. Tania, kenapa kamu dorong Lala sampai jatuh? Gak usah ikut campur lo culun. Ntar gue tiup mata lo baru tahu rasa lo. Langsung meninggoy. Lala, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Ren, makasih ya udah bantuin aku. Ren, aku boleh pinjem uang 20.000 gak buat beliin obat ibuku? Uangku pas-pasan lagi. Ren, kalau nggak ada nggak apa-apa kok. Ada kok lah, ini buat kamu, gak usah diganti ya. Makasih Ren, semoga lo banyak rezeki ya. Hah? Ini mimpi apa gimana? Jatah kedipku kok banyak? Semoga jatah langkah aku banyak biar bisa jalan sama teman-teman. 5.000 cukup gak ya? Ren, cepetan, udah siap belum? Mama mau ke kantor. Bentar ma, aku lagi mau kunci rambut. Aduh, kelamaan, udahlah. Mama tinggal, nanti kamu jalan kaki ya ke sekolahnya. Aduh, lupa bawa PR mat. Ren, kumpulkan PR mat kamu. Saya lupa bawa bu, tapi saya udah kerjain kok semalam. Banyak alasan, bilang aja kamu gak kerjain PR. Kamu ibu hukum keliling lapangan 20 kali. Aduh, capek banget. Ren, jatah langkah lo cukup buat pergi jalan-jalan sama kita. Masih cukup kok, seru banget jalan-jalan hari ini. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ya, Besti. Bye-bye. Aku harus buru-buru pulang, jatah langkahku sekarat. Halo ma, nak hari ini mama lembur di kantor, kamu jaga rumah sendiri ya. Oke ma, akhirnya sampai rumah. Loh, kok pintunya kebuka? Siapa itu? Orang apa kucing? Kucing. Hah, kok kucing bisa ngomong? Waduh, jatah langkahku cuma 1, gimana jalannya nih? Ren, sini bentar dong. Gak bisa ma, aku gak punya sayap. Dipanggil aja susah, kesini sekarang atau mama marah? Iya ma. Kenapa ma? Ambilin HP mama di kamar, cepetan. Jatah langkahku cuma 1 ma, dan sekarang abis karena samperin mama, lompat tadi. Jauh juga lompatmu kayak kodok, tapi mama gak percaya, kamu kan tukang bohong. Udah cepet ambilin HP mama ke kamar. Gak bisa ma. 1, 2. Iya. Ma, ini HP-nya. Tuh kamu bisa jalan, ketahuan bohong kamu. Oh iya ya, kok aku bisa jalan? Udah gak usah acting, mau main sinetron kamu. Ya udah deh, yang penting aku bisa jalan, aku ke sekolah dulu mah. Ternyata sistem gak bisa ngontrol aku. Guys, kalian kenapa duduk semua? Jatah langkah kita abis Ren. Iya, 0. Udah jalan aja tahu, sistem gak bisa ngontrol kita, dia penipu. Serius, lo bohong gak? Ih, aku kan gak pernah bohong. Hai guys, loh kalian kenapa ngesot? Gara-gara lo kita semua kena hukuman gak bisa berdiri Lo selamanya. harus tanggung jawab. Lapar banget, udah 2 hari gak makan. Semoga hari ini dapat jatah makan. Yes, hari ini bisa makan. Akhirnya dapat makanan. Minggir lo miskin. Siska, kok kamu nabrak aku sih? Mampus lo, jatah makan lo tumpah kan? Untung aja jatah makan gue ada 50. Tapi gak usah berharap bakal gue bagi ya. Miskin dasar. Jatah makanku tinggal 1. Aku udah lapar banget nih. Aku ambil aja deh. Idih, dasar miskin. Jatah makan aja cuma 1. Lihat nih, mie goreng gue enak banget kan? Akhirnya bisa makan sekarang. Permisi kak, saya boleh minta nggak makanannya? Saya belum makan 3 hari, perut saya sakit. Ini kamu ambil aja ya makanannya, masih baru kok. Kakak sendiri bagaimana? Kakak tidak lapar? Gak usah khawatir, aku nggak lapar kok, aku udah makan. Terima kasih banyak ya kak, saya doakan kakak banyak rezeki, amin. Ren, bagi jatah makan dong. Sistem gue error dan gue gak dapet jatah makan seumur hidup. Jatah marahku cuma 4 buat seumur hidup. Jatah marahmu berapa nak? 500 mah. Ya udah jangan sampai habis ya, nanti kamu kena kutukan. Iya mah. Woi, orang jelek, ngapain lo baca buku? Emang orang jelek gak boleh baca buku? Nyolot banget dah lo. Kita jadi sekelompok kan? Gak jadi, lo kan bego. Gue mau cari teman sekelompok yang pintar. Selama ini kan aku selalu bantuin kamu, kenapa sekarang kamu ingkar janji? Jadi lo pamrih. Aduh, kayaknya aku mesti ke psikolog nih. Belakangan ini aku gampang marah. Bu, saya izin gak masuk besok. Saya mau ke psikolog. Mental anak muda zaman sekarang emang lemah ya. Gen Z dan Alpha itu generasi tempe. Maksud ibu apa ngomong gitu? Aduh, gimana nih? Aku harus tanya mama solusinya. Ma, jatah marah aku tinggal 1. Gimana ya? Katanya jatah marahmu ada 500. Kamu bohongin mama. Aku kan cuma minta solusi, ma. Kenapa dimarahin? Gawat, kamu dikutuk jadi monster pemarah.
Ini maksudnya apa? Itu artinya kamu bisa melihat seumur hidup, Ren. Ren, jatah melihatmu ada berapa banyak, nak? Aku nggak dapet jatah melihat, mah. Sudah papa duga, anak itu pasti akan buta selamanya. Jangan bicara gitu, kasihan anak kita. Adek, temenin kakak ke rumah nenek yuk. Enggak ah kak, adek lagi sibuk kerjain tugas nih. Kok kamu bohong sih? Kamu pikir kakak nggak bisa lihat kamu lagi main game? Dih, kata papa kakak buta. Berarti kakak cuma caper aja pura-pura buta. Ren, kemarin tante beli barang sama mamamu, tante ngutang 100.000. Ini uang 100.000 tante titip ya buat bayar utang ke mamamu, jangan lupa kasih. Ini kan uang 2.000 tante mau nipu aku. Loh, kata mamamu kamu itu buta. Enak juga ya pura-pura buta jadi bisa lihat kelakuan semua orang. Lala sahabatku, apa kabar kamu hari ini? Seperti biasa, aku baik-baik aja Ren. Kamu bohong, itu wajahmu luka semua. Siapa yang pukulin kamu? Kamu dapat jatah melihat Ren, aku seneng banget. Aku penasaran hujan uang tuh kayak gimana? Apakah semua orang bakal jadi kaya? Mana ya hujan uangnya? Kok nggak ada? Ren, lo tau nggak ada yang aneh? Ada apa? Kok kelihatannya mukamu seneng gitu? Tadi pagi aku dan orang tuaku membagikan uang dan makanan untuk orang miskin. Tiba-tiba siang ini turun hujan uang di rumahku, Ren. Keluargaku jadi kaya mendadak. Tapi rumahmu doang yang turun hujan uang. Iya, aneh banget. Ma, Pak Ray masuk penjara lagi. Iya, biasa dia melakukan tindak kriminal. Astaga, kenapa sih dia nggak tobat-tobat selalu jahatin orang? Kata siapa saya di penjara? Saya sudah bebas. Hahaha. Loh, apa ini? Kok turun hujan batu di atas kepala saya? Tolong! Oh, ternyata setiap orang yang berbuat baik akan turun hujan uang dan setiap orang jahat akan dihujani batu. Iya, Ren, kasihannya si Pak Ray udah botak, benjol lagi, jadi mirip ikan lohan. Ih, nggak boleh ngomong gitu. Biarin aja, Pak Ray kan jahat. Aku dapat jatah napas tidak terbatas. Woi Ren culun, lo tau nggak jatah napas gue berapa? 1 juta. Wah, selamat ya, banyak banget. Ya jelas lah, gue kan orang cakep, pasti beruntung, gak kayak lo, pasti dikit. Jatah nafasku banyak kok. Kalau gitu ayo kita balapan sepeda 100 kali putaran, kita lihat siapa yang menang. Boleh, tapi kamu yakin jatah nafasmu cukup? Aku khawatir sama kamu. Idih, lo ngeledek gue, lo kali yang bakal mati kehabisan nafas. Ren, gue denger-denger lo mau balapan sepeda ya sama Tania ntar sore. Iya, dia yang ajak aku.